Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan ajak teman-teman masuk ke Museum Bank Indonesia ya, yang ada di Surabaya. Nanti mungkin aku akan potong-potong ya, karena kebetulan tadi sudah sempat ngomong sama Mbak Yesi ya, yang jaga di sini tour guide-nya. Moga-moga nanti bermanfaat buat teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya Mbak. Jadi sekarang kita ada di area bawah tanah. Nah, untuk area bawah tanah ini ada dua berangkas utama. Yang pertama ada berangkas untuk penyimpanan uang, yang kedua ada berangkas untuk penyimpanan emas. Oke. Nah, untuk security systemnya lebih ke pintu berangkasnya ini yang beratnya 13,5 ton. Oke. Jadi memang di apa yang dibuat setebal ini gitu ya, dengan beberapa lapisan supaya area dalam itu kedap, karena kan memang yang disimpan di dalam itu kertas gitu ya, jadi supaya pada saat ya mungkin kalau misalnya banjir atau apa itu nggak bisa masuk ke dalam. Nah, untuk penyimpanan uang itu ada dua area. Untuk area pertama yang ada di sini yang sekarang jadi area display numismatik, ada juga yang di area sebelah sini. Nah, untuk area di sini ini memang khusus untuk penyimpanan uang nasabah. Jadi di area sini biasanya untuk uang yang diedarkan di bagian dalam sini untuk area uang nasabah. Jadi per satu kotaknya itu satu nasabah dan bisa dimasukkan uangnya atau proses loading uangnya itu dari pintu yang ada di tengah, pintu berangkas yang lebih kecil. Karena memang di area situ ada cermin yang fungsinya untuk CCTV atau monitoring staf kasir atas yang akan memasukkan uang dari sebelah sana. Nah, uang apa yang dulu disimpan dan dipergunakan di tahun 1800 itu The Javash Bank mengedarkan uang yang nama pecahannya itu gulden. Jadi sama seperti yang digunakan di Belanda. Kalau sekarang kan kita pakai rupiah, kalau sekarang di Belanda pakai euro dan juga pound sterling. Tapi sebelum itu mereka menggunakan gulden. Seperti itu. Ini area gulden. Jadi dari sebelah kanan sampai kiri itu uang era kolonial. Ya, kan dulu itu Belanda, habis itu Jepang ya. Jepang. Nah, waktu itu ketika terjadi yang zaman penjajahan Jepang gitu kan. Nah, itu nasib uang-uang yang lama itu apakah tidak digunakan lagi? Langsung tidak bisa digunakan. Langsung tidak bisa digunakan. Jadi Jepang itu memang strict. Jadi dia tidak mau menggunakan beberapa area perkebunan hasil buatan Belanda, uang pun juga mereka nggak mau. Jadi The Javash Bank itu diganti namanya menjadi Nanpokai Hatsuginko dan uangnya pun juga meskipun tulisannya tetap menggunakan tulisan Belanda, tapi memang mereka yang cetak sendiri. Jadi ada uang Belanda, ada uang Jepang. Baru setelahnya, setelah 1 tahun merdeka, kita mengeluarkan uang sendiri yang disebut ORI, Uang Republik Indonesia. Yang mana tuh Mbak? Yang ada di sebelah sini. Uang ORI ini dikeluarkan BNI. Jadi BNI itu bank konvensional saat ini yang dulu difungsikan sebagai bank sentral sebelum Bank Indonesia. Seperti itu. Kemudian ada ORI. Nah, setelahnya baru tahun 1953 di Javash Bank ini yang setelahnya dioperasionalkan kembali berubah nama menjadi Bank Indonesia. Barulah kita menggunakan rupiah yang ada di dua section yang ada di sini. Jadi kita pakai rupiah. Ini salah satu seri rupiah pertama yang dikeluarkan tahun 1953. Nah, ini juga uang rupiah ya. Mungkin yang lebih recent sekarang juga udah ada di sini. Nah, kalau ini sebetulnya ini periodisasi awal uang kartal ya. Ini ada
uang kerajaan. Mhm. Sebelum United jadi Indonesia kita pakai uang kerajaan jadi kalau nggak dilihat dari sini sih nggak begitu kelihatan ya, tapi sebetulnya uang kerajaan itu ya tergantung rajanya mau pakai material apa. Pakai emas bisa, perak bisa, batu bisa, kain bisa. Tapi mostly memang yang ditampilkan di sini tidak ada yang berupa logam ya Mbak ya? Ya, karena memang untuk yang asli biasanya di display di Museum Bank Indonesia di Jakarta. Yang di Kota Tua itu? Iya, karena di sini belum museum statusnya. Oh, belum museum statusnya. Statusnya cagar budaya. Oh, apa sih yang menyebabkan ini belum dapat status museum? Karena memang yang pusat museum hanya ada satu di Jakarta. Oh. Kalau misalnya pun yang ini dikembangkan lagi dan besar sih hanya jadi galeri aja. Jadi nggak ada cabang, kan museum kan nggak pernah ada cabang ya. Iya. Ceritanya. Oh gitu ya. Karena ini kalau misalnya mau yang areanya di sini berangkas penyimpanan emas. Nah ini salah satu contoh replika emas. Replika emas. Untuk visualisasi emas yang dulu ada di sini. Oh. Nah ini untuk satu batangnya berarti 13,5 kilo. Nah di ruangan yang kecil ini kalau kita bandingkan sama yang tadi kan lebih kecil. Jadi ini ada 60 ton emas. Berarti yang emas dulu itu disimpan di sini, sedangkan yang di sana itu yang non uang. Oh, yang itu berupa uang. Oke. Siap. Jadi sih, nah ini seperangkat alat perbankannya, ya kayak tas yang pada saat itu kamu menggunakan, terus yang kayak pendingin, mungkin kalau kita sekarang lebih mirip ke tumbler gitu, tumbler yang mereka gunakan. Terus ada genteng juga. Kenapa ada genteng? Biasanya buat penelitian mahasiswa arsitek. Genteng. Ya betul. Oke. Seperti itu. Mungkin ke alat operasional. Jadi ada 3 area aja sih kalau yang di bawah sini. Pertama beras tua, emas. Baru di sini ada area alat operasional. Nah, di sini sebetulnya udah nggak berkaitan sama sejarah gedungnya, tapi biasanya kami berikan edukasi terkait kembang sentralan gitu ya, terkait operasional Bank Indonesia. Jadi balik lagi ke fungsi Bank Indonesia, salah satunya pengedaran uang, penarikan juga. Kemudian juga ada proses yang namanya racik atau penghancuran uang. Biasanya uang-uang yang memang sudah tidak layak edar. Dan juga mesin sortir di sini, ada mesin sortir, mesin pengukur uang kertas juga, ada mesin CPCS, elektronik, ada mesin lainnya di dalam. Iya. Ini kan di masing-masing lokasi ini kan ada itu ya Mbak ya, ada QR code-nya tuh. Nah, itu apakah misal di websitenya atau mungkin di katalog utamanya itu sudah bisa melihat semua list itu, atau kita harus datengin satu-satu, scan satu-satu? Jadi tergantung preferensi ya. Kadang ada orang yang males kalau misalnya baca katalog semuanya. Jadi supaya gampang, kalau misalnya pengen taunya salah satunya aja bisa langsung scan di sini. Kalau mau baca general dari sejarahnya dan apa isinya bisa langsung ditaruh. Oh, itu langsung semuanya ada ya seharusnya. Oh, siap ya. Silakan kalau mau masuk. Oke. Penjelasannya kurang lebih seperti itu. Iya. Ini asli Bu. Ini emisi 2016. Yang masih kita pakai sampai sekarang nih. Jadi kalau di BI itu, kalau di Surabaya itu ada yang namanya kaskel Jadi biasanya kaskel itu setahun 2 kali gitu ya. Biasanya BI itu juga mengutamakan pulau-pulau terpencil. Kalau di Jawa Timur itu, kalau di Surabaya, pulau terpencilnya di Pulau Semenap. Ada Sapudi, Sapatan, Masalembu, pulau kecil gitu ya. Jadi mayoritas kalau di pulau tersebut untuk menyimpan uang itu mayoritas di bawah bantal, di bawah kasur, karena untuk menjangkau ke bank itu membutuhkan waktu 1-2 jam. Jadi pada saat BI datang ke pulau tersebut sangat disambut antusias oleh masyarakat untuk menukarkan uang yang lusuh, yang rusak. Jadi nanti hasil uang yang sudah ditukarkan oleh BI yang lusuh tadi dibawa ke kantor, habis itu disortir dulu menggunakan mesin
nanti terpilah mana yang layak dan tidak layak. Yang layak nanti digunakan lagi untuk transaksi, yang tidak layak nanti dihancurkan. Difungsikan hanya untuk mensortir cek yang sudah terkumpul. Jadi dari berbagai bank konvensional, semua sih ya sebetulnya, karena memang kaitannya nanti dengan distribusi uang. Baru nanti di sekat-sekatnya ini, kadang orang tuh bingung ini mesin cetak kah? Ini bukan mesin cetak uang. Jadi nanti banknotes-nya itu ceknya yang sudah dikumpulkan nanti akan tersortir di sini. Jadi setiap sekat itu untuk satu perbankan. Nanti setelah sudah misalnya di BCA, BNI dan lain-lain nanti akan disortir lagi per bank. Biasanya sistem clearing ini dilakukan satu hari dari jam 8 sampai jam 12. Misal ada kebutuhan untuk transaksi di atas jam 12 akan diproses besok hari. Nah itu kalau kita transaksi besok masuknya. Iya betul, besok masuknya itu karena memang sudah di atas jam operasional untuk sistem clearing. Jadi kita bisa ke sini. Jadi nasabahnya masuk. Nah di sini untuk queue-nya. Nunggunya tuh antre. Antrenya di sini. Jadi di sini ada 10 bilik dengan 10 pintu, tapi sekarang pintunya ada 4 karena yang lain sudah tidak bisa difungsikan dengan baik. Dan dulu untuk transaksi biasanya akan dibekali dengan kunci nasabah. Nasabahnya masuk ke dalam, kemudian nanti mereka bisa kunci sendiri dari dalam. Karena memang Kenapa dikunci? karena untuk keamanan. Oh, karena dia bawa uang. Iya, karena dia bawa uang. Jadi karena di sini untuk nasabahnya, jadi mereka dibekali kunci, kemudian nanti mereka kunci sendiri dari dalam sampai prosesnya selesai. Nah untuk kasirnya atau tellernya itu di area sebelah sana di seberangnya. Dan tellernya itu hanya dari etnis Tionghoa atau Chinese. Semuanya Chinese, nggak boleh ada yang selain Chinese. Kenapa, Mbak? Itu karena memang Chinese pintar berhitung. Kesian. Iya, jadi ini bukan stigma ya, itu memang pada saat itu diterapkan di kehidupan perbankan seperti itu. Di sana area kasirnya atau tellernya. Nah itu mereka kan dapat uang, udah itu turunnya ada tangga. Dan tangga ya mas? Nanti jam operasional sudah tutup, baru nanti petugas tellernya itu turun ke bawah lewat yang menuju ke sana. Pak tanya boleh? Boleh. Ini terakhir kali ini benar-benar difungsikan, itu kapan? Kalau Bank Indonesia di sini sampai 73 Pak. 73? Iya. Berarti setelah itu udah nggak beroperasional? Setelah itu ya 1 tahun sempat dipakai oleh Bank Jatim, baru setelahnya kosong. Beberapa tahun ya mas, baru ada proses restorasi, konservasi di tahun 2010. Berarti sampai 73 itu yang namanya emas, uang, semuanya disimpan di sini, gedung sini berarti? Sudah mengikuti kebijakan Bank Indonesia Pak setelah 73. Oh. Oke.
Oke, ini kita keliling di sebelahnya museum ya, teman-teman. Sudah?